Sebenarnya itu tetap aja gak adil kan jatuhnya. Jadi in the end semuanya tuh berujung ke sosial media. Kalau lu gak ngepost ya udah sosial media gak ada yang tahu, lu gak akan kena cancel culture gitu kan. Yang dimana kalau misalkan lu gak ngakuin apa-apa, cuman media nge-portray lu dengan cara yang salah, lu bakal kena konsekuensi yang gak diperlukan. Betul. Kita perlu sesimpel ngehargain orang aja, karena kalau misalkan nih ketemu sekarang, kalau misalkan kita nggak kenal nih, cumannya misalkan anda public figure, terus saya nggak suka, saya bisa kayak maki-maki, tapi pas ketemu langsung kayak kan nggak mungkin gitu juga ya. Iya, jadi berarti manusia tuh nggak nganggap orang lain manusia di saat di sosial media nggak dianggap real. Oke, jumpa lagi di S Podcast teman-teman. Bareng saya Rizdo dan di sini ada Michelle. Salam AIS semuanya, integrity, care, and excellence. Oke, Michelle ini masih mahasiswa ya Michelle ya? Masih mahasiswa kebetulan. Belum nih, tahun depan. Oh, sebentar lagi. Amin. Gitu. Tapi udah sibuk di mana-mana kayaknya sekarang. Kita mau ngomongin satu topik yang paling sering diangkat di zaman-zaman sekarang gitu. Jadi biasanya gini katanya orang-orang, kalau ada satu produk atau ada satu artis atau ada satu pokoknya tokoh atau community lah ya gitu ya. Jadi kalau terus dia melakukan hal yang mungkin buruk gitu, kadang-kadang diboikot tuh semua tentang dia, acaranya nggak boleh ikutin lah, atau produk-produk yang dia endorse kena inilah, macam-macam seperti itu. Terus ya satu sisi mungkin baik ya dalam konteks dalam tanda kutip memberi jera orang yang melakukan hal-hal yang jahat atau yang kurang tercela seperti itu ya, seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang keterlaluan ya. Kadang nggak perlu. Oke, nah, cases ya. Iya, nah itu kadang-kadang kita sekarang pakai namanya cancel culture ya, namanya budaya cancel. Pokoknya anti yang ini, anti itu pokoknya. Jadi seperti itu. Nah, pernah ngalamin nggak? Aku puji Tuhan bukan figur yang bisa dibilang famous, jadi belum pernah. Belum pernah ya. Sih. Cuman aku kenal orang yang pernah secara gak langsung kena dampak dari cancel culture yang dimana jatuhnya tuh gak adil. Jadi aku kenal sama owner satu brand ini yang dimana nggak sengaja nge-endorse Rachel V-nya. Nah mungkin kan tahu kemarin sempat problematik. Bukannya nggak sengaja nge-endorse, emang dianya nggak tahu. Iya, bahwa dia endorse dan bukan tujuannya endorse kan. Tapi jadinya kena itu brand kenapa sih malah nge-endorse tokoh yang jelas-jelas lagi problematik gitu. Padahal kan nggak ada tahu menahu, itu yang ngasih tuh kolaboratornya. Jadi malah kena boykot atau gimana ceritanya? Kena boykot juga. Jadi kayak si brandnya ini malah dikata-katain lah, udahlah nggak usah belanja dari situ lagi, kayak gitu. Padahal yang masalahnya adalah Rachel V-nya dan nggak ada sangkut paut sama sekali gitu kan. Kalau misalkan Rachel V-nya ini mau dikasih jerak, ya cukup yang berkaitan dengan masalahnya aja, jadi relevansinya. Jangan merembes kemana-mana ya. Iya, sama accountability sebenarnya tuh yang benar. Kalau misalkan orang bikin salah, yang perlu dituntut adalah accountability, bukan kayak menekankan konsekuensi. Iya, gitu. Jadi bukan berarti rezekinya dihabisin semua gitu. Iya, kayak di saat dia nge-proof dirinya udah better, ya udah that's it gitu. Iya. Itu juga sih, dan karena memang itu the power of netizen memang ya. Iya, emang mengerikan banget Bun, memang lumayan. Iya, saya ingat banget bahkan jangankan untuk tokoh-tokoh yang biasa gitu ya, kadang-kadang juga bahkan udah brand terkenal, perusahaan yang sudah sangat mapan bisa kena repot banget ya itu. Kasihan tuh marketingnya nanti sama PR-nya pasti kaget itu nanti. Iya, in the end tuh tapi sebenarnya kebijakan bersosial media kan. Sebut aja kayak Robert Pattinson gitu, dia bisa ngebunuh orang, tapi orang-orang nggak ada yang tahu gitu, karena tapi emang udah diadili segala macam, cuman orang-orang nggak ada yang tahu, jadi gak kena cancel culture. Sebenarnya itu tetap aja gak adil kan jatuhnya. Jadi in the end semuanya tuh berujung ke sosial media. Kalau lu gak ngepost ya udah sosial media nggak ada yang tahu, lu nggak akan kena cancel culture gitu kan. Yang dimana kalau misalkan lu gak ngakuin apa-apa, cuman media nge-portray lu dengan cara yang salah, lu bakal kena konsekuensi yang gak diperlukan. Betul. Jadi emang super tricky. Kalau misalkan emang benar secara faktual emang salah nih orang yang bersangkutan, oke, mungkin emang butuh konsekuensinya. Kayak influencer kan emang makan dari views dan dari engagementnya, reach-nya, dari itu kan audiens. Kalau misalkan tiba-tiba hilang, ya udah dia penghasilannya hilang. Itu kalau misalkan dia memang masalah serius kayak pelecehan seksual gitu kan, rasial gitu. Itu kayak oke, that's fine. Cuman
kalau misalkan hal yang justru gak benar tapi malah dijadiin konsekuensi, menurut aku gak lucu juga. Yang dimana netizen tuh sering main hakim sendiri. Iya, dan kalau sudah besar kayak bola salju yang menggelinding, itu nggak bisa kontrol lagi sih. Iya. Tapi cuma sebentar, tahu bola saljunya hilang. Jadi netizen itu apa? Ya kontrol sosial tapi tidak ini ya, kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik kadang-kadang. Iya. Itu juga. Tapi sebenarnya ada sisi baiknya nggak sih cancel culture sebenarnya? Sebenarnya ada sisi baik juga, karena memberi keadilan ke korban. Pasti kan pelaku ada korban, gitu. Memberi keadilan mungkin. Cuman di saat ada perspektif lain gitu, yang jadi, karena aku percaya tiap cerita itu ada dua sisi kan, kayak koin. Di saat mau kasih perspektif lain dari bahkan yang bukan dari pelakunya gitu, dari pihak lainnya, langsung di bash aja gitu. Jadinya nggak ada kesempatan buat berdialog membela diri gitu. Untuk ini ya, untuk nyampein apa dari sudut pandang dia. Betul, gitu. Kalau misalnya mau problem solving ya jangan langsung main hakim sendiri. Itu mungkin netizen mikir mereka sebagai kayak superhero gitu, kayak polisi sosial. Iya, polisi sosial kayak oh ini orang tajir famous kena gitu. Tapi enggak juga. Lu mungkin bahkan terlihat bodoh gitu, karena lu nggak tahu semuanya. Cuman at the same time mungkin aku juga bakal disalahi ketika ngomong ini. Cuman that's the fact. Hati-hati kena cancel ya. Nanti kata Instagram di sini seperti blog. Tapi untuk persoalan-persoalan yang katakanlah jelas ya, kayak mungkin salah ngomong atau memang sengaja ngomong yang rasial atau hate speech, terus pelecehan seksual gitu ya, atau ada melakukan suatu tindakan yang memang benar-benar secara sosial, memang wajar ada reaksi seperti itu ya. Itu memang ada wajar. Apalagi konsekuensi ketika menjadi public figure tuh mereka gak boleh salah, karena mereka memberi info. Di saat info yang diberikan salah langsung kayak domino aja kan. Langsung banyak yang bilang waduh gitu. Atau kadang-kadang mungkin itu kejadian 4 atau 5 tahun lalu diangkat lagi gitu ya, jadi langsung ini gitu. Emang resiko jadi public figure sih. Cuman duit banyak sih. Famous sih. Cuman ya udah kayak gitu. Ada sisi yang memang harus diinin. Tapi kadang-kadang ada yang gini loh, misal bukan cuma sekedar soal salah di salah sosial gitu. Kadang-kadang mungkin dia cuma ngasih kritik terhadap salah satu bias atau fandom tertentu gitu ya. Itu bisa diserang habis-habisan. Tahu kan kemarin di Twitter yang sendok? Iya. Itu bener ya. Kan maksudnya kan nggak ada salah dalam pengertian salah secara sosial ya. Maksudnya nggak melakukan kekerasan, nggak melakukan hate speech gitu. Tapi ya itu ya jadi. Silakan kalau teman-teman yang belum tahu searching ya nanti itu apa. Perkara sendok, perkara si customer service nanyain ada pulsa ya. Itu kan hal-hal yang maksudnya sebenarnya wajar dan mungkin sebenarnya bisa dikomunikasikan biasa aja gitu ya. Nggak perlu diangkat di Twitter. Tapi ya ternyata bisa jadi ya backfire separah itu. Atau kadang-kadang ya gitu tadi kita mengkritik salah satu misalnya cuma mengkritik produknya gitu. Oh ini saya berapa kali sih pernah gitu ya. Jadi kan ngasih komen gitu ya di Twitter atau dia ini soal salah satu katakanlah tokoh yang sudah banyak fansnya gitu kan. Nah, sebenarnya kritiknya kritik membangun mungkin ya, kritik yang sifatnya ya oke, kita kan ngasih masukan gitu. Tapi ternyata kadang-kadang fans fanatiknya bisa sampai gitu. Jangan sama-sama itu lagi, jangan di sana. Waduh serem juga ya. Jadi bijak aja deh bersosial media gitu. Dan berhubungan sama orang in general. Nah tapi kayak kasusnya kayak tadi misalnya yang kamu angkat di contoh di awal misalkan ceritanya tokonya mungkin nggak salah ya, maksudnya barangnya nggak ngerti. Nah itu kalau ngalamin kayak gitu apa yang bisa dilakukan selain pasrah? Sebenarnya kalau misalkan ngelawan netizen tuh kayak ngelawan ombak tsunami. Kalau diibaratin emang persis kayak gitu. Jadi gak bisa apa-apain selain diam, terusnya act like nothing happen. Yang bijaknya kayak gitu. Di saat mau dilawan tuh malah bakal jalan balik. Dia udah diem aja karena in the end it will pass. Iya. Oh juga nanti pelan-pelan akan ketahuan juga ininya ya. Terus nanti bakal ada bakal tsunami lagi yang lebih baru, kayak misalkan kasus baru lagi yang narik perhatian mereka, contoh sendok. bakal teralihkan. Dan yang ini brandnya teman aku itu udah biasa lagi aja sekarang. Dan itu juga kayak cuman seminggu 2 minggu, cuman kayak neraka aja gitu, seminggu 2 minggu itu komennya tiba-tiba gimana. Tiba-tiba DM kata-kata kasar semua. Memang gak relevan sebenarnya dan gak benar. Aneh banget emang. Iya itu memang. Gitu. Tapi berarti buat pelaku ini ya, buat pelaku industri yang mengandalkan endorsement dan yang lain-lain memang butuh ini ya, butuh kesabaran lebih ya menghadapi itu dan kekuatan mental utamanya. Ya bisa ini. Aku rasa kalau misalkan kasusnya tuh kayak si public figure-nya ini ngakuin pelecehan seksual itu wajib di cancel, tapi cuman itu aja. Kalau misalkan kayak rasis sama agama segala macam itu juga silahkan di cancel. Suka ini ya, apalagi kayak di Indonesia kasusnya para komika kita sering tuh stand-up comedian yang paling sering, karena kan joke-joke yang mungkin fine buat yang lain, tapi buat yang lain ternyata ofensif sekali gitu ya. Emang super perlu hati-hati ya. Tapi kalau hati-hati semua juga kreatif dong nanti. Kita nggak bisa. Ya juga.
Ya itulah, itu memang budaya yang mungkin juga karena kita masih belajar ya, maksudnya kan kita bermedia sosial masih baru gitu kan. Ada orang yang dulunya nggak pernah kenal internet tapi begitu itu langsung main media sosial gitu kan. Jadi seperti itu. Terus ada yang ngerasa kayaknya kalau dari teman pasti benar gitu kan, jadi sering sampai segitunya gitu. Ya apa ya yang mau dibilang, berarti kita perlu literasi atau apa nih? Aku rasa perlu sesimpel ngehargain orang aja, karena kalau misalkan nih ketemu sekarang, kalau misalkan kita nggak kenal nih, cumannya misalkan Anda public figure, terus saya nggak suka, saya bisa kayak maki-maki, tapi pas ketemu langsung kayak kan nggak mungkin gitu juga ya. Iya, gitu. Jadi berarti manusia tuh nggak nganggap orang lain manusia di saat di sosial media nggak dianggap real. Kayak saya ngeliat Zendaya nih, aku nggak ngerasa dia real jujur, tapi kayak kalau misalkan ketemu langsung, oh my god Zendaya gitu, kayak gitu ibaratnya. Kayak orang bisa bebas ngomong apa aja karena mereka nggak akan dapat konsekuensinya langsung. Kalau misalkan gue sekarang maki-maki lu gitu, kayak lu bisa nunjuk gue, tapi kalau gue sosial media, lu bisa ngapain ngeblok gue, kayak gitu kan. Betul. Jadi ada semacam ini ya, serasa jadi punya kebebasan lebih untuk ini ya, jadi ada power buat melakukan hal yang lebih dalam tanda petik agak jahat. Iya. Iya, karena kalau ketemu langsung mungkin juga nggak akan segitunya ya. Pasti bahkan nggak akan ngomong mungkin. Gitu. Ya udah deh. Gitu. Iya. Iya itu memang. Tapi ya memang tadi ya kalau diangkat ada mungkin beberapa aspek yang butuh ya, karena kayak kasusnya memang kayak korban yang memang susah bersuara menyampaikan ini, jadi mungkin butuh untuk disampaikan dan memang dipublis gitu ya, dikasih tahu hal-hal yang membuat orang lain jadi merasa terdiskriminasi atau merasa mengalami pelecehan yang seperti itu. Ya, itu dengan syarat kasusnya memang real benar apa adanya, dengan kayak semua fakta segala macam. Udah nih silahkan cancel gitu. Emang perlu mungkin ya. Gak tahu sih. Kalau aku kayaknya gak tega juga. Kalau misalkan ngomonginnya pedofilia gitu, pelecehan seksual, itu mah gak ada maaf deh buat mereka kayaknya. Ya biasanya sih langsung naik ya gitu ya terus. Istilahnya apa? SJW. Enggak lah ya. Sebenarnya bagus kata-kata justice warrior itu sebenarnya bagus. Cuman kadang-kadang karena sudah terlalu sering ini jadi akhirnya ini ya, seolah-olah semua masalah harus dimasalahin gitu. Iya. Oke, nah menurut lu sendiri bakal ke depan masih ada nggak? Atau bakal lebih parah atau lebih rame atau gimana? Atau pelan-pelan kita belajar? Ke depannya aku rasa pelan-pelan belajar sih. Kayak pun sekarang di cancel, in the end nggak bakal di cancel lagi. Karena kayak Melanie Martinez yang kemarin kayak beberapa tahun lalu sempat di cancel, saya pas setelah tahu itu ada salah paham, ya langsung nggak apa-apa. Jadi kayak netizen tuh se-fickle itu juga. Jadi aku rasa makin lama bakal makin belajar, minimal buat nambahin informasi yang emang faktual. Jadi nggak bias, nggak subjektif. Aku rasa bakal gitu sih, ada harapan lah. Dan orang udah mulai ini ya, jadi nggak langsung nyebar tapi langsung cross check dulu paling nggak gitu ya. Harapannya sih gitu. Harapannya gitu ya, bener nggak nih ininya gitu. Nggak buru-buru ngehakimi gitu. Iya. Tapi memang enak loh jempol menghakimi itu. Serasa dapat kuasa soalnya, ada powernya memang untuk gitu. Apalagi selama ini kita nggak terlalu suka sama dia gitu kan, langsung gitu. Tapi Pak, ingat teman-teman ya, yang kita hadapin di media sosial juga adalah manusia ya, public figure itu adalah manusia, dan juga di balik itu mungkin ada orang-orang yang sebenarnya nggak terlibat, nggak ini, tapi mereka berusaha, mereka punya usaha dan yang lain-lain untuk rezekinya sendiri gitu ya. Janganlah sampai orang-orang kayak gitu malah kena cancel culture ya gitu. Belajar memaafi aja deh, belajar melihat orang lain sebagai manusia, aku rasa. Ya. Dan nggak terburu-buru ya gitu ya. Karena mungkin mulut kadang-kadang lebih lama daripada jempol sekarang ya. Jempol lebih cepat sekarang soalnya. Iya juga ya. Iya bisa jadi sih. Gitu. Kamu ini ada keinginan kena cancel culture nggak? Biar keinginan. Siapa tahu biar lebih famous gitu kan, langsung naik gitu. Karena ada juga yang pakai cara itu kan. Jadi dia bikin cara kontroversi, terus orang-orang sampai bla 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 bla, tapi ternyata itu cara dia buat naikin ininya dia. Kayaknya gitu. Orang bikin kontroversi itu sebelum ada cancel culture gitu. Oh gitu ya. Sebut saja yang kita semua udah tahu, Awkarin. Kayak emang dia bikin kontroversi saya naik, tapi gak pernah ada istilah cancel culture gak dia gitu. Belum ada. Baru belakangan ini aja, jadi kayaknya nggak bisa lagi ada kontroversi terus naik. Tapi orang juga kena hate comments gitu, kayak kena cancel culture, mereka sebenarnya gak di cancel banget tau. Iya. Kayak reserve-nya di-mention di mana-mana. Terusnya kayak banyak yang komen, itu mereka dapat lebih banyak reach-nya lagi. Iya. Sebenarnya menguntungkan juga secara finansial, tapi secara mental health kalau dibaca bisa stres gitu. Iya sih. Iya. Kalau kamu bakal terkenal nanti bakal baca semua komen. Enggak. Tiba-tiba tidak baca apa ini, nggak tahu. Gitu ya. Ya tapi yang jelas kayaknya mungkin bener ya, kita bakal pelan-pelan belajar sih ya harusnya ya. Jadi kita bisa udah makin dewasa gitu kan. Yang di cancel mungkin tetap akan ada gitu, tapi mungkin akan lebih spesifik nanti. Jadi lebih terarah lah ya, jangan seperti sekarang gitu. Saya pernah ingat banget ada satu penyiar waktu itu yang
salah dalam ini dan waktu itu salah satu pejabat diwawancara ini. Tapi waktu itu sampai ada yang mention ke akun istrinya, ke akun ininya itu kadang-kadang Tuh kan. Iya sih, itu jadi nggak ya nggak itu banget ya kalau memang nggak suka sama penyidik kritik depannya gitu. Itu yang memang bener lah, kita perlu belajar lagi lebih ya supaya netizen Indonesia, the power of netizen tuh ada, bener ada gitu. Really Tapi ya kita nggak boleh sembarangan pakai hanya untuk sekedar membuat orang kehilangan rezeki dan malah nggak bisa hidup apa-apa lagi gitu ya. Apalagi buat ego kita pribadi aja itu kayaknya nggak baik deh. Iya, betul. Nah, kita perlu belajar cancel culture diarahkan dengan tepat dengan power yang baik dan juga untuk dalam konteks membela yang terpinggirkan ya, membela yang lemah, mereka jadi korban gitu. Nah, itu yang lebih baik buat teman-teman. Oke, thank you banget nih ya Michelle sudah berbagi soal pengalaman cancel culture gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak akan di cancel ya karena ini ngomongnya masih baik-baik kita. Iya, kita masih baik. Habis itu BPK nggak di ini lagi. Tapi yang jelas kita berharap teman-teman bisa makin dewasa dan kita semua bisa belajar. Kalau teman-teman punya komen, cerita atau punya pengalaman teman dan orang yang teman-teman tahu ngalamin cancel culture atau melakukan itu, boleh share komen di bawah ya, apa yang sisi baiknya, sisi buruknya dan apa yang harusnya kita lakukan bareng-bareng kalau dalam fenomena seperti ini. Thank you banget ya Michelle udah berbagi di sini. Terima kasih buat teman-teman yang nyasiin semua. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, share dan komen juga. Salam AIS semuanya, integrity, care, and excellence.